Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fakta-fakta mengenai Muhammad Al-Fatih. Bagaimanakah penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Mehmed II, atau juga dikenal secara luas sebagai Muhammad Al-Fatih atau Mehmed Sang Penakluk, adalah penguasa Utsmani ketujuh yang berkuasa pada tahun 144-146, 1451 hingga 1481. Mehmed II mengukir berbagai pencapaian pada masa pemerintahannya, tetapi yang paling dikenal adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur, menjadikannya mendapatkan julukan Sang Penakluk. Mehmed dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Dia dikenal sebagai pahlawan Turki maupun dunia Islam secara luas. Dalam sejarah Islam, Mehmed dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang hebat sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam dalam Perang Salib, dan Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qutuz, pahlawan Islam dalam peperangan di Ain al-Jalut melawan tentara Mongol. Di pemerintahan, Mehmed lebih memilih para pejabat tinggi dari latar belakang Devshirme daripada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan, menjadikan kendali negara benar-benar terpusat pada sultan. Buat kalian yang belum tahu apa itu sistem Devshirme, sistem Devshirme ini secara bahasa memiliki arti mengumpulkan, sedangkan secara istilah Devshirme adalah perekrutan para calon abdi negara yang masih remaja non-muslim dari berbagai wilayah kekuasaan Utsmani. Biasanya, remaja yang akan direkrut adalah anaknya para pendeta, keluarga terpandang, anak yang paling sehat dari keluarga yang memiliki banyak anak, dan sebagainya. Sedangkan untuk anak tunggal, anak pengembala, anak cacat, anak yang bersifat angkuh, anak yang rakus, anak yang memiliki postur pendek atau terlalu tinggi, anak yang sudah memiliki bakat dan keterampilan tertentu, anak muslim, dan anak-anak para pejabat Utsmani tidak akan direkrut. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai sistem Devshirme. Kita lanjut lagi pembahasan mengenai Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih terlahir dengan nama Muhammad II di ibu kota Utsmaniyah 29 Maret 1432 dari pasangan Sultan Murad II dan Huma Hatun. Dia merupakan keturunan dinasti Turki Utsmani. Dikutip dari buku The Great of Salahuddin Al-Ayyubi and Muhammad Al-Fatih, nama Al-Fatih yang berarti Sang Penakluk merupakan julukan padanya lantaran bisa menaklukkan Konstantinopel. Selain diberi gelar Al-Fatih, Muhammad II juga mendapat julukan Abi Al-Futuh dan Abi Al-Khairat. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Sang ayah Sultan Murad II sangat memperhatikan pendidikan anaknya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Murad II menunjuk Syekh Ahmad Ibn Ismail Al-Qurani, seorang ulama yang paham sekali dengan Al-Quran. Tak heran, sejak kecil Muhammad Al-Fatih sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Al-Fatih disiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama, sehingga pemikirannya tetap berada di jalan yang benar. Di usia yang belia, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, sekaligus menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Al-Fatih menyiapkan 4 juta tentara untuk mengepung wilayah barat dan laut. Pengepungan ini terjadi selama 50 hari. Pasukan Al-Fatih berhasil menyeberangkan 70 kapal laut melewati hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Tentu saja setelah sebelumnya selama 1 malam pasukan menebangi pohon yang merintangi perjalanan. Pasukan Muhammad II berhasil menaklukkan Konstantinopel, dan sejak saat itu dia mendapat gelar Sultan Muhammad Al-Fatih alias Sang Penakluk. Selama berkuasa, yakni tahun 1451 Masehi hingga 1484, Sultan Muhammad Al-Fatih telah membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah di Utsmani. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami' Abu Ayyub Al-Ansari.
Pada Rabiul Awal 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih menderita sakit, namun dia nekat meninggalkan Istanbul untuk berjihad. Dalam perjalanan kondisinya semakin memburuk, tenaga kesehatan dan obat sudah tidak bisa lagi menyembuhkannya. Sang penakluk itu pun wafat pada usia 50 tahun di tengah pasukannya pada 3 Mei 1481 Masehi atau 4 Rabiul Awal tahun 86 Hijriah. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada keluarganya, khususnya Sultan Bayazid II, agar dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan menjaga agama untuk pribadi, masyarakat, serta kerajaan.